Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Nah, ini buku wajib yang harus Anda punya ya. Jadi karya Dwi Martani et al. Dan kawan-kawan. Ini edisi kedua, buku yang pertama. Penerbitnya adalah Salemba 4. Jadi ini buku yang harus wajib Anda punya. Karena apa? Karena materi saya itu berdasarkan ini. Dan untuk secara lengkapnya nanti Anda bisa baca di buku ini. Karena nanti juga ada tugasnya. Nah, tugas nanti saya akan langsung sebutkan buku ini halaman berapa, seperti itu ya, untuk tugas wajib yang harus Anda kerjakan ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi ya. Yang pertama, oke, akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Dalam hal ini, akuntansi memegang peranan yang penting dalam entitas, karena akuntansi itu adalah bahasa bisnis atau business language. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan ya, suatu entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Nah, informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Jadi, berdasarkan informasi tersebut, berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas. Nah, kemudian yang kedua adalah rangkuman dari transaksi. Nah, akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas, kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Transaksi adalah kejadian dalam entitas yang mempengaruhi posisi keuangan, sehingga fokus akuntansi pada informasi keuangan. Nah, informasi yang tidak terkait dengan posisi keuangan tidak dicatat, seperti misalnya ya, pada penggantian direksi, penambahan proses jumlah produksi, pengangkatan karyawan baru, dan perolehan kerjasama dengan bisnis yang lain. Akan tetapi, konsekuensinya dari kejadian tersebut ini mengakibatkan ya, perubahan posisi keuangan akan dicatat. Akibat penambahan karyawan, maka dapat dikeluarkan biaya gaji yang lebih besar. Akuntansi hanya akan mencatat kejadian pembayaran gaji, bukan penerimaan karyawannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelaporan kondisi keuangan. Jadi akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis, tetapi semua entitas memerlukan akuntansi. Karena apa? Karena setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan. Jadi entitas pemerintah pun memerlukan akuntansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kekayaan pemerintah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah serta akuntabilitas keuangan suatu unit pemerintah. Jadi lembaga swadaya masyarakat atau LSM itu membutuhkan akuntansi untuk melaporkan hasil kerja dan kondisi keuangan LSM kepada para penyandang dana dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, seperti itu ya. Dan yang keempat itu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Jadi dalam hal ini kita mengambil peneliti ya, jadi Kiso pada tahun 2010 itu mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun pengguna eksternal. Jadi sebagai suatu sistem, akuntansi ini terdiri dari suatu transaksi ya, yaitu proses kegiatan untuk merangkum transaksi dan output berupa laporan keuangan. Jadi dalam hal ini output dalam bentuk laporan keuangan itu dimanfaatkan oleh pembuat keputusan ekonomi ya, atau dalam hal ini adalah pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka untuk membuat keputusan, misalnya apakah ingin berinvestasi ke perusahaan tersebut atau tidak. Nah, seperti itu ya.
Nah, kemudian kita masuk ke akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, jadi perbedaan antara keduanya itu adalah pada orientasi ya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Jadi pada akuntansi manajemen itu berorientasi pada pemberian informasi manajemen ya. Jadi dalam hal ini adalah kalau akuntansi manajemen itu berfokus ke internal. Jadi informasi yang dihasilkan itu beragam sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan. Misalnya informasi mengenai penjualan, analisis biaya produk, anggaran suatu entitas, dan analisis investasi. Jadi laporan yang dibuat tidak memerlukan standar khusus, namun tetap didasarkan pada prinsip umum pelaporan seperti keandalan data dan relevansi informasi yang disajikan. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita membahas mengenai akuntansi manajemen. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai akuntansi keuangan, ini berorientasi pada pihak eksternal ya. Jadi beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan. Jadi kalau yang pihak eksternal atau dalam akuntansi keuangan itu bentuknya adalah laporan keuangan. Jadi untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusunan maupun pembaca, maksud saya untuk penyusun maupun bagi pembaca laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum ya. Jadi laporan keuangan ini bertujuan ya untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar dari pengguna laporan. Jadi laporan keuangan untuk tujuan umum disusun berdasarkan data dan informasi yang telah terjadi sehingga lebih berorientasi pada data historis. Nah, seperti itu ya, itu untuk akuntansi keuangan. Jadi jelas sekali perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, kemudian saya jelaskan masing-masing dari tujuan laporan keuangan. Yang pertama adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja suatu perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Ya, kemudian yang kedua itu menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber dayanya. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Kemudian yang keempat adalah menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Nah, seperti itu ya, ini adalah tujuan dari laporan keuangan. Nah, kemudian mengenai alokasi sumber daya ya, jadi investor dan kreditor itu sebagai pemilik akan berusaha mengoptimalkan pengembalian ya dari investasinya. Dalam hal ini mereka yaitu investor dan kreditor akan berusaha mengoptimalkan hasil pengembalian dari investasinya. Untuk itu, investor akan memilih investasi pada proyek-proyek yang memberikan pengembalian tinggi atau entitas yang dapat memberikan dividen atau kenaikan nilai investasi di masa mendatang. Jadi manajemen entitas berusaha mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal bagi entitas tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian mengenai pasar modal. Nah, di sini ada beberapa hal mengenai koefisiennya dari pasar modal. Ada 3 ya. Pasar modal efisiensi lemah, pasar modal efisien semi kuat, pasar modal efisien kuat. Nah, kita akan membahasnya satu persatu ya. Jadi pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang dapat mempresentasikan harga saham sesuai dengan kondisi entitas yang sebenarnya. Ya, seperti itu yaitu definisi dari pasar modal yang efisien. Kemudian pengertian dari masing-masing poin. Yang pertama adalah pasar modal efisiensi lemah. Itu merupakan pasar modal yang harga sahamnya mencerminkan informasi masa lalu atau data historis. Kemudian yang kedua, pasar modal efisien semi kuat itu merupakan pasar modal yang harga sahamnya mencerminkan informasi terkini yang tersedia di pasar. Kemudian yang ketiga, pasar modal
efisien kuat itu merupakan pasar modal yang harga sahamnya mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi mengenai kondisi di masa yang akan datang. Nah, kemudian mengenai standar akuntansi keuangan. Jadi yang digunakan itu adalah sebenarnya ada banyak sih, cuman yang saat ini sering digunakan di berbagai negara itu ada dua, ya, International Financial Reporting Standard atau IFRS dan US Generally Accepted Accounting Principles, ya, atau US GAAP. Jadi walaupun standar itu banyak, tetapi yang sering digunakan di berbagai negara dan sifatnya ini adalah internasional itu adalah dua ini. Oke, kemudian kita membahas standar akuntansi pemerintahan, ya. Jadi standar akuntansi pemerintahan atau SAP itu adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jadi SAP berbasis akrual ditetapkan dalam peraturan PP 71 tahun 2010. Jadi dalam peraturan pemerintah ini sudah berlaku, namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 SAP berbasis kas menuju accrual sampai dengan tahun anggaran 2014. Jadi ada dua, ya. Ini sebelumnya menggunakan PP nomor 24 tahun 2005, kemudian ada lagi di aturan baru pada PP 71 tahun 2010, ya, mengenai SAP berbasis kas menuju SAP berbasis accrual. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kerangka konseptual, ya. Jadi kerangka konseptual ini ada beberapa hal, ya, dari poin pertama sampai ke-6. Jadi pada dasarnya kerangka konseptual menjadi dasar penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum, termasuk laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan disusun sekurang-kurangnya dalam 1 tahun sekali. Jadi laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam suatu entitas. Kerangka konseptual ini berlaku untuk semua jenis entitas komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta, kecuali insan pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan etap yang mengacu pada SAK etap. Jadi ada 6 komponen ini, ya, yang mengenai penggunaan laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, bagaimana asumsi dasarnya, karakteristik kualitatif, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan konsep pemeliharaan modal. Nah, kemudian mengenai tantangan, ya, tantangan akuntansi di masa yang akan datang. Jadi segala sesuatu, ya, mengenai suatu ilmu tentu saja ada tantangan, ya, tantangan di masa yang akan datang. Nah, tantangan akuntansi di masa yang akan datang itu ada satu pertanyaan. Nah, proses pencatatan tidak dapat digunakan. Ya, jadi ada suatu kekhawatiran proses akuntansi itu tidak memerlukan proses pencatatan, ya. Nah, ini didasarkan pada beberapa hal ini, ya. Jadi berdasarkan penggunaan IFRS sebagai standar internasional memunculkan tantangan akuntansi di masa yang akan mendatang. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar dalam laporan keuangan akan menyebabkan banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Nah, pada sisi yang lain, dalam hal ini, ya, perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi dalam bisnis, globalisasi, kebutuhan informasi non-keuangan dalam pengambilan keputusan, dan faktor etika dalam penyusunan laporan keuangan menjadi tantangan akuntansi, ya, di masa yang akan datang. Nah, penggunaan nilai wajar baik itu maksud saya sesuai dengan ketentuan tunggal maupun sebagai salah satu alternatif pilihan dalam pengukuran menyebabkan angka dalam laporan keuangan menggunakan data-data nilai wajar yang tersedia pada tanggal pelaporan dan tidak menyajikan nilai historis yang dicatat pada saat transaksi awal. Jadi nilai wajar untuk aset dan liabilitas itu memiliki harga, ya. Jadi harganya di sini adalah harga yang pasar yang tidak aktif, yang banyak menimbulkan permasalahan. Nah, oleh karena itu
para peneliti sekarang ini berlomba-lomba untuk mengatasi tantangan akuntansi di masa yang akan datang, yang tadi itu ya. Oke, untuk sesi materi kali ini cukup sekian ya. Jadi saya harapkan ini bermanfaat bagi Anda semua ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.